Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bersiapkan hatinya. Kita mau masuk dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya,
dan Ia mendengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kita anak perjanjian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus dikenal sebagai rasul bagi orang non-Yahudi. Itu juga yang sering dikatakan sang rasul dalam surat-suratnya. Paulus terkadang dianggap sebagai rasul yang tidak mengindahkan Taurat, khususnya perihal kewajiban sunat kepada orang non-Yahudi ketika mereka menjadi Kristen. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa orang non-Yahudi tak perlu melakukan kewajiban sunat. Namun demikian sedang jemaat Tuhan, nas ini menegaskan betapa Paulus sungguh mengasihi bangsa Israel. Ayat 1-3 begitu jelas kita baca tadi. Dengan sedikit emosional, Rasul Paulus rela dikutuk oleh Allah dan dipisahkan dari Kristus. Alasan Rasul Paulus adalah meski Israel bukan bangsa yang terbaik, tetapi Allah telah melimpahi mereka dengan begitu banyak hal yang istimewa. Karena itu Paulus percaya bahwa rencana Allah tidak pernah gagal bagi mereka. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, logika Paulus sungguh sederhana. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa anak-anak Allah bukanlah anak-anak daging, tetapi anak-anak perjanjian. Kita adalah anak perjanjian. Dengan mengutip kisah dua leluhur, Sarah dan Ribka, Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah semata dan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Saudara terkasih, bagaimana dengan kita? Kita bukanlah anak-anak Allah menurut daging, melainkan anak-anak perjanjian dalam Yesus Kristus. Karena itu bersyukurlah, kita telah dipilihnya menjadi anak-anaknya. Pilihan itu tak seharusnya membuat kita sombong dalam jemaat Tuhan, karena pada dasarnya pilihan itu adalah anugerahnya semata. Rasa syukur itu semestinya diperlihatkan dengan terus bersikap dan bertindak sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak perjanjian. Saudara terkasih, bersikap dan bertindak sebagai anak-anak Allah merupakan keniscayaan mereka karena kita telah diangkat sebagai anak-anaknya. Yang aneh adalah ketika seorang yang mengaku sebagai anak-anak Allah, sebagai anak perjanjian, ternyata tidak hidup seperti bapaknya. Bukankah buah jatuh semestinya tidak jauh dari pohonnya? Ini adalah istilah yang sering kita dengar. Oleh karena itu sedang jemaat Tuhan, kalau kita mau disebut sebagai anak perjanjian, mari tunjukkan sikap sebagai anak perjanjian. Tunjukkanlah bahwa kita ini benar-benar anak perjanjian. Kita jangan sombong bahwa kita sebagai anak perjanjian, tetapi hasilkanlah buah dari perbuatan kita untuk memuliakan Bapa kita yang di surga dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya kenal percaya sedang jemaat Tuhan, kita adalah anak-anak perjanjian. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami ini adalah anak perjanjian, bukan anak-anak kedagingan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memilih kami sebagai anak perjanjiannya. Dan bersyukur buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.